Jika masa lalu sudah mati, masa depan tidak pasti. Tenang, kau masih punya hari ini. Jadi makanlah, minumlah, hiduplah dengan riang gembira. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan seorang pria bernama Cruz yang sedang menggelar pesta. Dan tiba-tiba datang anggota geng Meksiko bernama Rico. Dan ini yang terjadi. Agen khusus Benson dari Meksiko mengenal Jessica saat menyamar dalam kelompok geng bernama Los Huesos sampai kelompok itu tumbang. Dan kini Los Huesos kembali muncul menyelundupkan narkoboy dari Meksiko. Faktanya, ribuan anak muda tewas karena obat yang sebenarnya diperuntukkan untuk anjing gila. Dia menunjukkan foto agen Meksiko bernama Cruz yang menyamar dalam kelompok itu diculik oleh anggota geng yang bernama Flaco. Lalu ada si Raul yang kini mengendalikan peredaran untuk Los Angeles setelah dia keluar dari penjara. Jadi untuk menemukan Cruz, mereka harus mencari tahu dari Raul di mana Flaco menyekapnya. Mau tidak mau, Jessica harus kembali terjun ke Meksiko. Tapi kali ini, Chris akan menemaninya. Chris akan menyamar jadi teman Jessica yang bertemu dengannya di dalam penjara. Hondo sempat berkenalan dengan pacar Jessica yang bernama David. Singkat cerita, Chris dan Jessica sudah berada di Meksiko, dibantu polisi di sana. Dia memberi kode jika tirai di rumah persembunyian ini terbuka, itu artinya agen Cruz telah diselamatkan atau misi dibatalkan. Datang ke markasnya geng Meksiko, Jessica bertemu kembali dengan Raul. Tapi pacar Raul nampaknya tidak menyukai Jessica yang mereka kenal sebagai Alicia. Jessica pura-pura terkejut setelah mengetahui Rico ditembak. Sementara itu, tim SWAT menggerebek rumah pengedar narkoboy yang terkait dengan geng Meksiko. Tapi mereka mengaku tidak tahu siapa yang mengirimnya. Jessica kembali membujuk Raul untuk menceritakan apa yang terjadi kepada Rico. Dan dia juga berjanji akan membantu bisnisnya di LA. Namun Raul menguji dia dulu dengan menugaskannya untuk membawa paksa pengkhianat bernama Chato, yang kini berada di bar wilayah geng musuhnya. Seorang pria yang ada di TKP dihentikan oleh Hondo. You watching all this for a reason? Dia mengaku putrinya menjadi korban obat terlarang itu. Dia juga melihat pria Latin menurunkan paket di rumah ini, lalu pergi dan turun di alamat Del Amo. Singkat cerita, Chris dan Jessica berhasil menyeret Chato lalu dibawa ke rumah persembunyian. Setelah itu, mereka menemui kembali Raul menunjukkan video bahwa si Chato telah mereka bunuh. Raul kecewa karena dia sendiri yang seharusnya membunuh pengkhianat itu. Meski begitu, Raul menulis alamat di LA agar Jessica bertemu dengan Flaco agar dia mencari tahu mata-mata itu bekerja untuk siapa. Setelah mengalihkan perhatiannya, Chris pura-pura akan menghapus video tersebut, padahal segera mengirimkan alamat itu kepada Jim. Tim SWAT merespon pesan tersebut untuk ditelusuri dengan hati-hati, memastikan agen Cruz berada di sana. Tim menyusup ke lokasi di mana si Flaco sedang menyiksa agen Cruz. Tim berhasil melumpuhkan tersangka sekaligus menyelamatkan korban. Street, I got it. Stay out. Situasi berbahaya mengancam Chris dan Jessica yang merasa penyamaran mereka telah terbongkar. Ternyata Raul mendapat informasi Chato belum mati dan dua wanita itu adalah polisi. Jessica dan Chris langsung kabur dari kejaran geng Meksiko meminta bantuan Romero. Raul dan antek-anteknya berhasil ditangkap. Imperio. Yo lo único que quería. Jessica dan Chris disambut tim SWAT setelah kembali pulang.
Mereka berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Tim SWAT menyelamatkan seorang wanita dari ancaman pembunuhan suaminya sendiri. Hondo menilai gerakan Chris kurang sigap padahal dia sudah melihat pelaku dari cermin. I expect better. Beberapa korban secara serentak diculik oleh kawanan penjahat. Salah satu pelaku sempat bersembunyi setelah seorang polisi menembaknya. Tim SWAT langsung mengepung tersangka bernama Bayo yang memilih bunuh diri. Is that all right? Okay. Let's start with you, including you. Suspect down. Kelompok ini merilis video mereka telah menculik 5 karyawan dari perusahaan besar yang menghindari kewajiban pajak menelantarkan warga sementara perusahaan itu menyembunyikan miliaran dolar di luar negeri. Merekalah kawanan yang sebelumnya menculik Lauren, putri dari pemilik medsos terbesar. Penculik menuntut tebusan 523 juta dolar untuk didistribusikan ke badan amal. Atau kelima sandera akan dieksekusi mati dalam waktu 12 jam. Tim menggerebek sebuah rumah yang dipenuhi bahan peledak. 5 perwakilan perusahaan berkumpul, diminta oleh Bob tidak melakukan apapun termasuk membayar tebusan. Namun salah satu dari mereka yang bernama Dewitt bersikeras akan menayangkan pernyataan ancaman kepada para penculik. Tiba-tiba korban dari karyawan Dewitt muncul mengenakan rompi bahan peledak. Karena menggunakan pemicu ponsel, tim SWAT bergerak cepat memburu pelaku yang terlihat mencurigakan. Hey, is it me or is that dude? Green Army jacket! Setelah rompinya dilepaskan, ini yang terjadi. Hondo yang kurang kopai dan Woodbury menyalahkan anak buahnya karena tidak berhasil menangkap pelaku. Korban mengaku mendengar suara ketukan lebih keras dari palu tempat dia dan korban lain disekap. Sepertinya dekat dengan lokasi konstruksi. Tim pasukan khusus kembali bergerak ke lokasi. Dan tiba-tiba salah satu tersangka berhasil diamankan. Tersangka utama mereka menghubungi Hondo, melontarkan ancaman karena waktu yang tersisa untuk membayar tebusan hanya tinggal 2 jam lagi. Hondo memancing tersangka yang bernama Cat untuk mengatakan di mana mereka menyekap para korban. Ternyata tujuan mereka untuk membunuh CEO dari 5 perusahaan itu. Di luar dugaan, penembak jitu melepaskan tembakan ke arah markas tim SWAT. Setelah diburu ke sumber tembakan, ternyata mereka menyandra korban seakan kawanan penjahat bertopeng lengkap dengan senjata mesin. Dan akhirnya, para pelaku penculikan ini berhasil dibekuk. LAPD! Hondo meminta maaf kepada timnya karena bersikap terlalu keras kepada mereka. Seorang pria Jepang bernama Kaito melakukan transaksi dengan seorang wanita bernama Jamie. Tanpa alasan yang jelas, Kaito membatalkannya. Where are you going? Ternyata, Kaito sudah merampas barang tersebut dari mobilnya Jamie. Karena wanita ini tidak terima, inilah yang terjadi. Kaito dan salah satu anak buahnya kabur meninggalkan lokasi. Tim SWAT dikirim setelah mendapat laporan pelaku penembakan bersembunyi di dalam toko. Burroughs, is that the shop right? Karena pelaku tidak mau menyerahkan diri, tim pasukan khusus terpaksa melumpuhkannya. Sementara itu, Jamie dimintai keterangan oleh Hondo dan detektif yang menangani kasus ini. Rupanya, Jamie seorang asisten di lab khusus riset. Sebelum bicara, Jamie minta dihadirkan ibunya yang seorang pengacara. Tim hanya mengetahui pelaku bernama Tomo, keturunan Jepang yang lahir di Amerika. Tak berselang lama, datanglah agen FBI bidang kontrateroridau bernama Ele, yang ternyata mantannya Hondo 15 tahun yang lalu.
Tersangka mereka bernama Kaito, seorang fanatik karismatik yang mendalami ilmu keletik. Ternyata, Jamie ingin menjual satu botol plutonium mutu yang digunakan untuk senjata pemusnah massal. Elle menyebut ada informannya yang menyamar dekat dengan Kaito. Dan senjata nuklir itu akan digunakan untuk menyerang salah satu pangkalan militer Amerika yang ada di Okinawa. Ternyata, Elle sudah 2 kali menikah dan keduanya gagal. Berbeda dengan Hondo yang sampai saat ini masih bujangan lapuk. Setelah mendapat informasi dari informannya yang bernama Tanaka, tim SWAT kembali beraksi. 3 anak buah Kaito berhasil ditangkap. Namun tim tidak menemukan plutoniumnya maupun si Kaito karena gudang ini memiliki jalan rahasia yang tidak ada dalam cetak biru yang tim terima. Jessica dan Hondo ingin tahu kenapa Elle tidak memberikan cetak biru lokasi gudang itu secara sempurna. Dan ternyata itu perintah dari atasannya, membiarkan Kaito lolos untuk menuntun informannya Elle ke alat detonasi nuklirnya. Tetap saja, tim LAPD kecewa karena seharusnya FBI memberitahu tentang rencana tersebut. Karena FBI menurunkan tim taktisnya sendiri, tim SWAT dimasukkan ke dalam tim cadangan. Elle mengaku kehilangan kontak dengan Tanaka, dan atasannya beranggapan dia telah tewas. Jika terjadi sesuatu seperti ini, informannya itu harusnya meninggalkan pesan untuknya. Sementara itu, Jessica dan Chris menemui keluarga si Tomo. Adiknya membeberkan apa yang dilakukan Tomo karena sepupu mereka diperkaos oleh militer Amerika, tapi tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah Amerika maupun Jepang. Dan dia akan memberitahu apapun yang dia ketahui dengan rencana Tomo sebelumnya. Datang ke warteg tempat Elle dan Tanaka biasa makan, informan itu memberikan pesan rahasia dalam daftar pesanannya. Ternyata si Kaito akan keluar Amerika 1 jam dari sekarang. Dan Jessica mendapat info dari adik Tomo tentang petugas bandara bernama Bob yang membantu pelarian Kaito dengan plutoniumnya. Trigger the bomb here. No, we need people there who understand. I'll see you there. Tiba di bandara, tim SWAT menemukan tersangka. Di dalam toilet, tim menemukan Tanaka. Dia memberitahu Kaito akan terbang dengan pesawat nomor 1125. Untuk menangkap penjahat yang membawa bahan peledak berbahaya, Chris dan Ji menyamar jadi penumpang. Dalam hitungan detik, Kaito berhasil dibekuk. Captain. Seorang polisi tiba-tiba ditembak mati 3 anggota gangster. Di saat tim sedang menjalani latihan menembak, muncul notifikasi tertembaknya seorang opsir. Singkat cerita, tim pasukan khusus tiba di TKP. Polisi yang ditembak diketahui bernama Pete, pernah bertugas bersama Chris. Karena penembakan ini terjadi di wilayah gangster, Hondo menemui salah satu pimpinan geng yang dia kenal. Tapi dia mengaku tidak tahu, dan kelompoknya tidak mau mencari masalah dengan polisi, apalagi menembaknya. Sampai detik ini, tim belum mendapat petunjuk ciri-ciri tersangka. Dan korban baru saja dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Tim mendapat informasi dari agen DEA tentang pimpinan gangster bernama Misael Tuzo Martinez, pengedar narkoboy yang diduga sebagai pelaku penembakan karena korban pernah menangkapnya. Masalahnya, Martinez tidak pernah meninggalkan rumahnya yang berada di dalam markas kelompok gangster dengan ribuan pengikutnya. Setelah menyusun rencana dan strategi, tim SWAT mulai beraksi. Meski penangkapan sudah dilakukan dari atas helikopter, ternyata ratusan anggota geng langsung mengepung lokasi tersebut. Rupanya ada seorang pengintai yang membocorkan penangkapan ini kepada seluruh anggota geng. Situasi makin mencekam karena mereka tidak takut dan justru makin bertambah banyak. Tim SWAT kesulitan untuk membawa tersangka karena akses jalan telah mereka blokade.
Bad news on the south end. Meski tim sudah menembakkan granat kejut dan gas air mata, tidak menyurutkan komplotan preman itu. Maintain non-lethal round. I got him. Grass. No ground access. 70-80 bangers approaching from the south. We got hot. Ratusan polisi dikerahkan untuk membantu tim SWAT. Tidak ada jalan keluar lain, Hondo meledakkan dinding sebagai akses. Back up. Back up. Breach. Diseret ke markas LAPD, There's too many. Move down. Go. David, package secure. bos gangster ini mengelak telah membunuh polisi. Martinez beralibi sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba, kejadian yang sama terulang kembali. Kali ini, polisi yang menjadi korban berhasil menembak balik salah satu pelaku. Tim SWAT yang diturunkan mengejar pelaku yang tertembak itu ke dalam gedung tempat dia bersembunyi. Tersangka sempat melepaskan tembakan. Tim kepolisian berhasil mencegatnya di sebuah gang dan akhirnya Drop the gun. Chris melaporkan kepada Jessica bahwa dua polisi yang menjadi korban itu berasal dari unit kejahatan jalanan satu divisi dengan Chris. Chris menduga ada dua anggota lain bernama David Wong dan Clark Thompson yang akan menjadi target selanjutnya meski dia belum tahu apa motifnya. Singkat cerita, tim SWAT menjemput opsir David Wong. Namun tim lain tidak menemukan keberadaan Clark di rumahnya yang sudah dibobol. Kuat dugaan, para tersangka sudah lebih dulu menculiknya. Tim meminta keterangan dari David Wong tentang kasus ini karena Chris menilai ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Clark dan juga David. Tapi David mengaku tidak tahu kenapa dia dan tiga rekannya menjadi sasaran. Pengejaran berlanjut ke rumah tersangka lainnya setelah tim mendapatkan identitasnya yang bernama Hector. Di dalam ruang bawah tanah, tim menemukan ayahnya si Hector yang mengaku disekap oleh Clark yang datang mencari Hector. Nah, di sini terungkap bahwa putra bungsunya yang bernama Jeffy tewas dalam kerusuhan di dalam penjara. Padahal anaknya itu tidak punya masalah apapun, tapi Clark dan tiga polisi lainnya menjebak Jeffy, merampas ganjo lalu menjualnya demi keuntungan 4 oknum polisi itu. Inilah yang menjadi pemicu Hector dan dua temannya membunuh polisi-polisi itu. Pergi dari markas, ternyata si David Wong bertemu dengan Clark yang sudah menangkap dua tersangka. Mereka akan menyusun skenario seakan dua pemuda ini sedang mengincar, tapi mereka lebih dulu membunuhnya. Jelas, Clark dan David ingin menutupi kejahatan mereka yang sesungguhnya. Dari hasil pelacakan sinyal ponsel milik David, tim SWAT kembali beraksi. Di saat Clark dan David sedang menyusun skenario palsunya, mereka langsung diciduk oleh tim SWAT. Dua oknum polisi ini tidak bisa mengelak lagi. Alhasil, keempatnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di dalam penjara anak, Daryl ditikam oleh napi lain hingga dilarikan ke klinik. Hondo segera datang untuk melihat kondisinya. Untung saja luka tikaman itu tidak mengenai organ vitalnya. Hondo akan membantunya bebas lebih awal dengan syarat ibunya mau menjadi wali. Dan Daryl berjanji tidak akan terlibat lagi dengan kehidupan gangster maupun para pelanggar hukum. Dua perampok bersenjata merampok mobil sport mewah seorang sultan. Okay, Sharon! Men with guns are here. Setelah lebih dulu mematikan sistem GPS-nya. Kasus pencurian ini ditangani LAPD setelah detektif khusus pencurian mobil membeberkan beberapa kasus yang sama. Sebelum GPS-nya mati, beberapa mobil mewah yang dirampok itu mengarah ke LA Timur. Karena pernah bergaul dengan para pembalap jalanan, Hondo menugaskan Jim untuk mencari informasi dari temannya yang mengetahui pasar gelap mobil-mobil mewah. Singkat cerita, Jim menemui temannya sebagai spesialis mobil mewah bernama Whip. Dari mulai McLaren, Maserati, Ducati hingga mobil bemo legendanya Sidul masuk ke dalam daftar yang dicuri para tersangka. Untuk mematikan sistem GPS-nya, Whip menyebut mereka menggunakan sistem peretas satelit.
Selain Whip, ada beberapa orang yang mampu melakukannya, dari mulai Eric Ross, Van Diesel, dan Gus Novak yang baru saja keluar dari penjara. Ibunya si Daryl datang ke markas LAPD menemui Hondo. Meski dirasa sulit, Hondo meminta dia menandatangani surat sebagai wali resminya Daryl agar dia segera dibebaskan. Chris dan Victor datang ke bengkel mobil mewah. Karena si Diesel mencoba kabur, tim membekuknya. Sementara itu, tim lain memburu para pelaku. Untung saja peluru yang mengenai Jeff mengenai helmnya. Setelah aksi kejar-kejaran, tim berhasil menangkap tersangka. Mereka menemukan paket narkoba yang disembunyikan di dalam mobil tersebut. Informasi yang diberikan agen DEA, paket narkoba yang diberi cap Gunung Merapi itu produk dari bandar narkoboy bernama Albert Tosca. Tapi dia sudah dibunuh pekan lalu di San Pedro. Faktanya, Albert bagian dari sindikat kejahatan Lorenzo B3. Merekalah yang menyewa pencuri dan peretas untuk membawa paket narkoboy tersebut yang disembunyikan di dalam mobil impor. Jadi, pencurian mobil itu tujuannya untuk merampas kembali paket narkoboy yang disembunyikan di dalam mobil TS. Ada nama Monaco yang disebut penembaknya Lorenzo yang sudah membunuh 30 orang sejak 2001. Dan ternyata setelah Jim kembali mencari Whip, dia tidak berhasil menemukannya. Tim menduga Whip telah dipaksa oleh mafia narkoboy itu untuk meretas lokasi para kriminal yang memiliki mobil mewah. Singkat cerita, tim bergerak ke salah satu rumah pelaku kriminal yang memiliki koleksi mobil Ferrari. Disinilah Whip disekap dan selanjutnya ini yang terjadi. Tim SWAT berhasil menyelamatkan Whip. Bathroom's clear. Sedangkan Lorenzo berhasil dibekuk sebelum kabur membawa Ferrari. Merasa dirinya sudah sepuh, Jeff mengajukan pengunduran diri. Dia menyerahkan tongkat komando kepada Deacon ataupun Rocker. Daryl akhirnya bebas diantarkan Hondo kepada ibunya. Namun ternyata Justin sudah tinggal dengan suami barunya yang tidak mau menerima Daryl. Akhirnya Hondo mengajak Daryl tinggal bersama ibunya. Puluhan napi dibawa menggunakan mobil khusus tahanan dan salah satunya napi yang ditakuti bernama Maddox. Deacon membayar hutangnya ke bos rentenir. Karena belum cukup, mereka menyuruhnya mengecek nomor plat. Jika dia menolak, Deacon diancam akan dilaporkan kepada pimpinannya terkait masalah hutangnya. Di saat mobil tahanan itu melintas, ini yang terjadi. Singkat cerita, tim SWAT masuk ke dalam mobil bis yang diisi para narapidana. Tiba-tiba, I need you to drop that gun. You hear me? It's over. ternyata si Maddox sudah melarikan diri. Penjahat itu didakwa dalam berbagai kasus perampokan. Selain itu, Hondo menemukan peluncur RPG anti-tank jenis M72 yang digunakan pelaku untuk menyerang mobil tahanan ini. Rekan lama Hondo di militer yang bernama Ruiz datang ke markas LAPD. Faktanya, senjata anti-tank itu berasal dari markas militer yang hilang. Seorang wanita yang diduga sebagai pacar Maddox diinterogasi karena dia pernah datang ke penjara. Tapi ternyata dia mengaku dompetnya dicuri beberapa bulan lalu. Dan KTP-nya inilah yang digunakan pelaku sebenarnya untuk memalsukan identitasnya. Dan inilah dia Maddox sekarang dengan dua anteknya yang berhasil membebaskannya. Akhirnya, tim menemukan wajah wanita yang mengunjungi Maddox di dalam penjara. Dia bernama Grace. Dan ternyata banyak senjata militer yang hilang dari gudang penyimpanan. Ternyata ada masalah antara Hondo dan Ruiz saat keduanya bertugas di Somalia. Dan kini mereka harus bekerja sama mengungkap kasus ini. Tiba di rumah tersangka, tim menemukan jasad seorang marinir yang membantu menghilangkan senjata-senjatanya. Rupanya, marinir itu mendapat ancaman keluarganya akan dibunuh. Selain Grace, tim sudah mendapatkan identitas pria bernama Jonah yang membantu membebaskan Maddox.
Ternyata Ruiz tidak menerima saat Hondo memutuskan keluar dari militer. Dari penelusuran medsosnya Grace, muncul nama William, pria tua yang diduga pacarnya Grace. Ternyata si kumis ini dimanfaatkan Grace untuk mendapatkan cetak biru dan berbagai informasi untuk merampok gudang uang di cabang bank federal. Tiba di lokasi, ternyata kawanan penjahat itu akan merampok uang rusak yang akan dimusnahkan agar tidak terlacak dalam sistem. Dan totalnya ditaksir mencapai 35 juta dolar. Dan inilah aksi Maddox dan antek-anteknya. Coach, you know the plan. You guys keep us covered. The ground, everybody down! These are 5s and 10s! Where are the... Tak berselang lama, tiba tim pasukan khusus yang langsung disambut dengan rentetan tembakan. Satu persatu para perampok ini dilumpuhkan. Maddox sempat menyandra seorang pegawai agar dia bisa kabur. Pengejaran pun dilakukan. Westbound on Norwich approaching Glazer. Setelah mobilnya menabrak, Hondo mengejarnya. Saat Deacon mengamankan senjata dari dalam mobil, dia melihat dua gepok uang yang tercecer. Karena terlilit pinjol, dia mengamankan uang tersebut ke kantong pribadinya. Sementara itu, Hondo dan Ruiz mengejar si Maddox hingga ke dalam gedung. Disinilah buronan itu dibekuk. You don't think I'm fast enough? How many millions do you think that is? Deacon batal mencalonkan diri menjadi komandan tim SWAT menggantikan Jeff. Dia juga mengaku kepada Hondo hampir mencuri dua gepok uang sebelum akhirnya dia lemparkan kembali ke dalam mobil yang terbakar. Karena masalah dengan rentenir itu, Hondo akan membantu menyelesaikannya. Hondo dan Luka datang ke rentenir untuk melunasi hutangnya Deacon sekaligus mengancam mereka. Seorang bocah bernama Timo melihat wanita diculik oleh petugas yang mengaku dari dinas imigrasi. Timo dikejar karena pelaku melihatnya. Ibu dari Timo meminta bantuan Luka dan Jim karena mereka bertetangga. Setelah dilakukan pencarian, mereka hanya menemukan sepedanya. Chris datang untuk membantu mencari Timo. Luka sempat bertanya kepada geng penguasa di wilayah ini, tapi mereka mengaku tidak tahu dan tidak ada urusannya dengan bocah. Karena Timo memiliki anjing, Chris menggunakannya untuk mencari jejak Timo. Hingga sampailah di rumah kosong, ternyata Timo ditemukan bersembunyi di dalam sana. Bocah ini mengaku melihat dua orang berpakaian hitam membawa senjata menculik Sosi. Setelah Timo dikembalikan ke ibunya, Tim mendatangi rumah Sosi untuk bertanya kepada ibunya. Dengan mimik wajah ketakutan, dia mengatakan Sosi baik-baik saja. Tapi Tim melihat seseorang mencurigakan di dalam rumahnya. Saat diminta menunjukkan identitas, dia buru-buru kabur hingga ini yang terjadi. Tiba-tiba di malam hari, Sosi muncul mengaku dibawa petugas imigrasi palsu. Karena bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya, mereka meminta kode untuk sistem alarm termasuk lemari brangasnya. Ini artinya para pelaku adalah kawanan perampok. Singkat cerita, tim SWAT bergerak ke rumah target. Mereka menemukan keluarga ini sudah disekap. Ternyata, ini rumah kelima yang digasak oleh komplotan perampok bersenjata dengan modus operasinya memaksa pembantu rumah tangga membocorkan informasi tentang rumah target dan brankas penyimpanannya. Salah satu tersangka teridentifikasi bernama Elvin, spesialis perampokan bersenjata yang tidak segan-segan menghabisi korbannya. Dari hasil peretasan ponselnya, ditemukan foto bis nomor 27 dan seorang wanita yang baru saja turun diduga sebagai target berikutnya. Bermaksud ingin pulang, wanita ini diculik komplotan perampok itu.
Tim coba mencari tahu di mana perempuan ini tinggal, namun belum membuahkan hasil. Sampailah Luka bertanya kepada anggota geng yang ternyata mengenalinya. Setelah mendapat lokasi rumah orang kaya tempat wanita itu bekerja, tim langsung bergerak cepat. Dibantu penglihatan dari udara, tim SWAT mulai masuk ke dalam rumah setelah mematikan kamera CCTV. Ternyata komplotan perampok ini sudah menyekap korban. Salah satu pelaku yang berniat kabur langsung dilumpuhkan. Out of the car! Drop the weapon! Otak perampokan yang bernama Harold menolak menyerahkan diri dan malah mengancam akan membunuh korban. Karena pelaku menginginkan mobil untuk digunakan kabur, Jim punya rencana. Pelaku membawa pembantu rumah tangga untuk dijadikan sandera naik ke dalam mobil yang diserahkan oleh Jim. Dan saat itulah anggota tim SWAT ini meretas kemudinya dari jarak jauh. Pelaku berhasil diamankan dan tim menuntaskan misinya dengan baik. Hondo memutuskan untuk menjadi wali resminya Daryl sampai dia berusia 18 tahun akan tinggal bersama dia dan ibunya. Upacara perpisahan digelar untuk Jeff yang mengakhiri tugasnya di kesatuan tim SWAT. 2 orang polisi patroli mendapat serangan dari dalam rumah. Tak mau buang waktu, tim SWAT yang tiba di lokasi langsung beraksi untuk melumpuhkan para pelaku. Salah satu tersangka sulit dilumpuhkan layaknya anjing buas. Ternyata rumah ini digunakan para pelaku sebagai tempat peracikan tuak oplosan yang dicampur dari bahan kimia berbahaya ditambah air kencing anjing Helder. Target tim bernama Chef J, ahli kimia jalanan yang diyakini sebagai otak racikan minuman tersebut yang diberi nama Rocket Fuel. Ternyata Victor memiliki sepupu yang tewas akibat ode minuman tersebut 15 tahun yang lalu. Singkat cerita, Victor menemui detektif yang dulu menangani kasus kematian keponakannya. Sampai saat ini, Chef J lolos dari hukum karena dia menyumbang $1 juta untuk orang-orang di lingkungannya agar tutup mata. Setelah dia menghilang, ada seorang penyanyi rap yang menyebut dirinya sebagai PC Pack yang menciptakan lirik tentang cara meracik Rocket Fuel. Faktanya, Chef J mencuci uang haramnya melalui dapur rekaman. Setelah mendengarkan lagunya, tim SWAT menyergap penyanyi itu di dalam rumahnya. LAPD, drop the gun! That's LAPD SWAT, fool! Your boys are armed to the teeth, but they don't know you're... Dia mengaku didatangi komplotan geng dengan tato penjara yang mengaku diutus Chef J agar dia menyanyikan lagu tentang kiprahnya sebagai peracik Rocket Fuel. Karena itu, PC Pack menyewa pengawal pribadi. Tim tetap membawa penyanyi ini karena kepemilikan senjata ilegal. Tak berlangsung lama, tim langsung memburu komplotan Chef J di wilayah yang dikuasai oleh gangster. Mereka ditangkap satu persatu, termasuk si Red yang menolak bicara tentang Chef J. Setelah dikembangkan, muncul nama Kendra Red yang pernah dihukum 20 tahun yang lalu. Wanita yang memiliki banyak properti ini diduga ada hubungan ranjang dengan Chef J. Daryl tidak kuasa menahan ajakan dari teman-teman lamanya di dunia geng. Datang ke markas, ibunya mulai khawatir anak angkat Hondo itu akan kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama. Tim menemukan lokasi yang diduga sebagai tempat Chef J meracik minuman haram itu. Namun masalahnya, tempat ini berkamuflase sebagai tempat penitipan anak. Tim pasukan khusus mengintai lokasi target terlebih dulu. Sebelum menyergap para pelaku, Jessica akan mengeluarkan anak-anak dari lokasi tersebut menghindari korban jiwa. Dan setelah itu, skuad kembali beraksi. Ternyata ada satu bocah yang masih terjebak di dalam bangunan. Bocah ini dibawa oleh Chef J setelah mendapat informasi polisi sudah datang mengepung. Di luar dugaan, terjadilah ledakan. Hondo dan Victor langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan korban. Bocahnya berhasil diselamatkan oleh Hondo, sedangkan Victor menyeret Chef J.
Tim sedang dalam perjalanan untuk menangkap buronan yang telah membunuh 5 orang bernama Haddad Bakir. Tiba-tiba, Hondo mendapat kabar buruk dari ibunya. Okay, welcome zone, straight ahead. Meski tim sudah tiba di lokasi, Hondo masih sibuk dengan teleponnya. Let's move. Sam. Belum terungkap apa yang terjadi malam itu, namun di pagi harinya, Victor mengalami luka. Let's get them separated. Understood, sir? Starting now. Terjadi masalah dengan tim karena timbulnya korban sipil dalam operasi penyergapan ini. We're all on the same side here. Sure. Chris khawatir karena kejadian ini, Jim Street akan didepak lagi dari anggota tim SWAT. Terlihat jasad korban sipil dibawa oleh petugas medis. Kembali ke markas, Hondo meluapkan emosinya. Penyidik internal LAPD mewawancarai Hondo terkait operasi yang dipimpinnya yang menyebabkan seorang wanita meninggal dunia yang diduga karena granat kejut dilemparkan oleh tim SWAT. From the initial breach point. Di waktu yang sama, Deacon pun dimintai keterangan karena Hondo dianggap tidak fokus setelah mendapat telepon pribadi saat tim akan beraksi. Malam itu, Deacon menyuruh seorang perawat dan anak-anaknya berlindung di dalam apartemen. Namun, dia memaksa untuk tetap pergi bekerja. Don't treat me like a criminal. That mom was so loud and Giliran Chris yang mendengar suara keributan suami istri. Dia menyuruh mereka kembali ke dalam. She didn't call. We're not here for you. He thought it was revenge by cops. with the handyman. Playing like some kind Carlton of... seemed to think we were a robbery crew. Sedangkan Victor melihat salah satu penghuni memiliki anjing dan pemiliknya pernah ditangkap karena membuat film pornoi. Tiba-tiba anjing itu menggonggong. Pemiliknya melemparkan senjata tapi malah meletus mengenai rompi yang digunakan oleh Victor. You had an injured officer. The stick keeps going. Penyidik menilai panggilan pribadi yang diterima Hondo mempengaruhi kinerjanya hingga dia tergesa-gesa ingin segera menyelesaikan misi penangkapan ini. Dan ternyata Hondo menerima kabar buruk dari ibunya bahwa Daryl dalam kondisi kritis akibat terkena tembakan. This was our chance to grab up a dangerous But it's a fugitive. point of pride. Let's go back to that call you took. Since when is life fair? Hondo meminta disediakan pengacara karena khawatir penyelidikan ini berujung pada tuntutan hukum terhadapnya. Sergeant already answered your question, Nick. We all have personal lives. Emergencies happen. Luka pun membela mati-matian komandan dan rekan-rekannya bahwa mereka tidak melakukan kesalahan sedikit pun. I know what you're doing. Okay, start at the top of the stairs. Luka membeberkan kejadian malam tadi sesuai versinya. They kept us in the grow room. Yes, that's correct. Begitupun dengan Jessica yang meluapkan emosinya kepada penyidik dan kebetulan dilihat oleh Komandan Bob. My sergeant thought it was, and that's all. All better. Disinilah Bob bertanya, apakah Jessica terlibat hubungan romantis dengan Hondo? Are you and Hondo involved in a romantic? Meski tidak sekarang, Bob yang sudah menjadi polisi selama 30 tahun bisa menebaknya. Akhirnya, Jessica mengaku itu masa lalu antara dirinya dengan Hondo. Tak aneh, dia bela mati-matian mantan doinya itu. Giliran Jim yang membeberkan kejadian itu saat dia dan Hondo melihat tersangka. Hondo memutuskan untuk melumpuhkannya dengan granat kejut. Dia pastikan sama sekali tidak melihat atau mendengar ada suara wanita. Try to cover for your boss's mistakes. Accepted I'm a suspect. No, you're... Namun setelah membekuk si Haddad, mereka baru sadar menemukan seorang wanita yang tergeletak sudah tidak bernyawa. Apakah tim memang tidak sengaja membunuhnya ataukah ada faktor lain? Shut up! Tidak ingin berdiam diri, Deacon mengajak rekan-rekannya untuk kembali ke TKP mencari jawaban yang sebenarnya. Nothing? Man, I hate canvassing. Tak sengaja, Deacon bertemu dengan si perawat yang ngomel kepadanya. Dia mengatakan pemilik anjing itu sering menyelinap ke dalam apartemen para wanita. Di balik sensor asapnya, tim menemukan kamera tersembunyi. Begitupun di dalam apartemennya si Haddad yang bisa menjadi jawaban penyebab kematian korban. We don't know what it's gonna show. Apapun yang ada dalam rekaman tersebut, tim sudah pasrah dengan kebenarannya. Based on information provided to me,
Too late now. Singkat cerita, rekaman tersebut diputar di depan penyidik LAPD. Dan ternyata, si Haddad telah membanting wanita tersebut hingga tewas sebelum tim tiba di lokasi. Karena fakta ini, Hondo dan Jim lolos dari jeratan hukum. Datang ke rumah sakit, Hondo tidak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi Daryl. Setelah semalaman menunggu di rumah sakit, Hondo pergi ke penjara untuk memberitahu Leroy. Tapi sebelum itu, detektif yang menangani kasus Daryl menyebut ada kemungkinan Daryl terlibat kasus perampokan. You think Daryl was involved in the crime? Leroy langsung marah kepada Hondo meski dia sudah tahu anaknya tertembak. Menyalahkan sahabatnya ini karena membawa Daryl dari penjara anak. Sebagai pimpinan gangster, Leroy akan membuat perhitungan dengan caranya kepada pelaku. And I'm asking you to stand there. Hey, the world don't start spinning the other way. You do you. Hondo yang terbawa emosi meminta komandannya mendesak detektif menyelidiki kasus penembakan Daryl. You can wonder what I'm doing on my day off. You keep that case detective informed. Di sebuah resto, mantan karyawan bernama Brad marah dan mengembalikan celemeknya setelah dia dipecat. Di luar dugaan, Jen, can you grab a broom? All right, let me fix that for you. tim SWAT kembali diterjunkan untuk memburu pelaku. Ditemukan foto istri dan anaknya yang meninggal 9 bulan lalu yang diduga sebagai pemicunya. Gotta be at least 200 rounds worth. Lara, istrinya pelaku, ternyata sedang dalam rehabilitasi dan akan bercerai dengan Brad setelah putri mereka meninggal akibat meningitis. Yeah, that morning she was meningitis. Laura. Datang ke TKP penembakan Daryl, bos anaknya itu tidak melihat pelaku, tapi Hondo melihat kamera CCTV yang belum dicek si detektif karena belum membuat surat perintah. It was gone. So was my cash box. Look, if you remember anything at all. Belongs to the restaurant around the corner. Lagi-lagi, komandan SWAT ini naik pitam dengan kinerjanya yang buruk. Daryl dituduh membawa uang curian yang ditemukan di dalam kantongnya senilai $500 dari hasil pengiriman paket makanan. And if you find something, you let me know. Tiba-tiba, beberapa orang merampas kaset rekaman CCTV yang sebenarnya bisa menjadi petunjuk. Here, let me help you. Left me alone to deal with this crap. Tapi ada tunawisma yang datang tiap hari yang bisa menjadi saksi kunci. Setelah mendapatkan informasi, tim bergerak ke lokasi target Brad berikutnya. Dan tiba-tiba... Hey David, shots fired. Open the door. Lock that door, stay down. On our way. Naik ke atap, Deacon hanya menemukan senapannya saja. Check the door on the north side. Tunawisma yang menjadi saksi mengaku melihat Daryl ditembak oleh seseorang yang dia kenali karena sebelumnya mereka berbicara. What do you look like? The other kid, the one that got... What makes you think they knew each other? Their Billings. Detektif memberitahu hasil uji balistik pistol yang digunakan pelaku atas nama George Romero, bosnya Daryl. Tim menemukan korban yang dibunuh oleh Brad. Where's the owner? Hello? Di sini, mereka menemukan alamat tempat putrinya dimakamkan. I got a dozen receipts. Di waktu yang sama, Jessica memberitahu bahwa Brad telah menculik istrinya dari tempat rehabilitasi. Setelah didesak, George mengatakan yang sebenarnya bahwa Daryl ditembak oleh keponakannya. Selain mengambil pistolnya, dia juga mencuri uangnya. Dan faktanya, Daryl tidak mencuri uang paket milik George, tapi menitipkannya. I was just looking out for my nephew. If you're in there, we need you to cooperate. Akhirnya, si Louis berhasil ditangkap sebelum menjadi sasaran anak buahnya Leroy. What's up? You tell Leroy this is done. Hey. Well, Hondo segera pergi ke rumah sakit karena kondisi Daryl kembali memburuk. Brad memaksa istrinya bunuh diri di depan makam anak mereka. Come on, take it. Do it. Don't want to. Untung saja tim SWAT datang on time. Are you hit? Are you okay? Pengejaran dilakukan dan akhirnya tim berhasil membekuknya.
Put the gun down. I know how you feel. That anger that you feel, I get it. Daryl dinyatakan selamat oleh dokter meski terjadi komplikasi. Jessica mendapat godaan untuk terjun kembali ke lapangan di wilayah Meksiko selama 3 bulan. You need to be out in the field. Dan akhirnya Daryl mulai siuman. Hey, Daryl. Jim menemukan ibunya di dalam apartemen milik seorang pria dalam kondisi teler. Listen. Sementara itu, Daryl sudah bisa pulang dari rumah sakit meskipun dia tidak bisa berjalan dengan normal. Hari itu, Jessica hadir dalam prasidang yang menghadirkan 4 terdakwa dalam kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok emansipator pimpinan Sin-Q. Tiba-tiba, Sin-Q muncul di seluruh layar televisi yang menggegerkan seluruh warga Los Angeles. Dia menyebut kemiskinan adalah genosida dalam gerak lambat, dan mereka telah menyandra beberapa pejabat kota ini yang dituduh sebagai penindas. Sebagai bentuk hukuman, salah satu dari mereka digantung hidup-hidup, dan tiba-tiba Sin-Q lepaskan penutup wajahnya sambil mengeluarkan teror untuk serangan yang jauh lebih besar. Singkat cerita, tim pasukan khusus menyergap sebuah rumah yang diduga tempat persembunyiannya Sin-Q. Namun ternyata hanya ditemukan beberapa bocah tunawisma yang diberikan rumah tinggal oleh kelompok itu. Tak berselang lama, Sin-Q kembali merilis video ancaman akan melemparkan pejabat kota yang bernama Washington ini kepada anjing. Setelah tim mendapatkan lokasi siarannya, tim SWAT kembali beraksi. Bomb squad's on standby. Any signs of explosives? Namun ternyata di dalam kontainer ini hanya ditemukan server komputer. Dan itu artinya pelaku telah menunggangi alamat IP dari lokasi lain. Sementara itu, Luka menemui bos gangster di wilayah tempat tinggalnya yang bernama Marcos. Tujuannya untuk bertanya markas geng musuhnya yang bernama 12 Street Dogs. Karena tim yakin pejabat kota yang disandra oleh Sin-Q diserahkan kepada mereka untuk dieksekusi mati. Akhirnya, Luka mendapat informasi sebuah lokasi kilang minyak Inglewood. Di saat komplotan geng ini akan membunuh penasehat kota, tim pasukan khusus segera mencegahnya. Kini, tim fokus menemukan tempat persembunyiannya Sin-Q. Di waktu yang sama, Jessica mengaku akan menerima tawaran FBI untuk bertugas di Meksiko selama 5 pekan. Sin-Q kembali merilis video untuk target berikutnya yang bernama Gwen, pengendali kota Los Angeles. Mereka menuduh pejabat ini telah memotong anggaran kota sebanyak 15%, yang berakibat banyak tunawisma terlantar, termasuk anak-anak yang dipaksa putus sekolah. Dia akan ditembak mati seperti 2 pejabat lainnya. Karena Sin-Q tidak tahu Washington sudah diselamatkan, Hondo meminta ini dirahasiakan agar penjahat itu tidak berbuat lebih kejam kepada korban. Tim berhasil mengidentifikasi sebuah truk yang diduga digunakan kelompok emansipator untuk menculik Gwen. Sekaligus dari mobil inilah mereka melakukan siaran agar IP address-nya terus berpindah-pindah. Ternyata, disinilah Sin-Q akan mengeksekusi Gwen dengan senjata otomatis yang sudah diatur waktunya. Tim berhasil menyelamatkan korban, lalu mengejar para tersangka yang masuk ke dalam bendungan saguling. Akhirnya, Sin-Q berhasil dilumpuhkan. The gun, put your hands in the air. Demi keamanan, penjahat kelas kakap ini ditempatkan di markas SWAT. Tapi Hondo merasa belum puas. Ada 1 orang lagi yang belum tertangkap dan feelingnya mengatakan serangan besar-besaran yang sudah mereka susun akan segera terjadi. Singkat cerita, di balai kota digelar konferensi pers yang dihadiri banyak pejabat termasuk Komandan Bob dan Jessica. Disinilah Hondo yakin emansipator sudah lama menanam bahan peledak di dalam balai kota. Dan karena mereka suka dipublish, dipastikan serangan akan terjadi saat konferensi pers berlangsung. Sebelum jatuhnya korban jiwa, Hondo segera menghubungi Jessica untuk mengevakuasi semua orang dari balai kota. Dan inilah si pelaku yang memantau dari atap gedung. Setelah melihat tim SWAT datang, ini yang dia lakukan. Floor shallow to deep. Deke and Luca Chris.
Naas bagi Jessica yang terkena efek ledakan. Chris dan anggota lain mengejar tersangka, sedangkan Hondo berupaya membawa keluar Jessica. Setelah terlibat baku hantam, Chris berhasil melumpuhkan pelaku. Dan Hondo berhasil menyelamatkan Jessica. Shin-kyu harus kecewa karena seluruh rencana jahatnya berhasil digagalkan tim pasukan khusus. Jim terpaksa menyerahkan ibunya kepada petugas untuk dijebloskan kembali ke penjara. Bukannya tidak nyaah, tapi Jim tidak mau ibunya meninggal karena obat-obatan. Saat digelar acara penghargaan bintang polisi untuk Deacon, di sanalah Jim mulai dekat dengan putri komandan Bob yang bernama Molly. Dalam pidatonya, Deacon menyebut penghargaan yang dia terima ini bukan untuk dirinya, tapi untuk timnya. Mengambil cuti cukup lama, Hondo ingin menghabiskan waktunya bersama Daryl. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 3.